Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, wabil khusus hari-hari ini Allah telah mengabulkan doa kita. Doa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Jadi dirasakan atau tidak, ya sadar atau tidak, tahun lalu mungkin setelah sholat Id atau di penghujung Ramadan kita ketemu teman, ketemu sesama jamaah, keluarga, spontan kita mengucapkan moga-moga dipertemukan di Ramadan tahun depan. Nah sekarang ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Allah. Ini yang wajib untuk kita syukur. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan semua, karena ini bulan istimewa, bulan spesial, ya, tetapi jangan lupa bahwa istimewanya Ramadan ya karena ada targetnya. Kenapa? Karena terkadang banyak di antara kita ini sepanjang bulan Ramadan banyak program tapi lupa target. Ya, banyak program tapi lupa target. Persis seperti kehidupan kita di dunia ini. Manusia itu Allah ciptakan dengan target. Apa targetnya? Targetnya dalam Quran surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali ya hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi mau bangsa jin sama manusia sama-sama punya target ibadah kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak manusia itu program-program hidupnya ada lupa target. Programnya umur sekian lulus sekolah kuliah, umur sekian menikah berketurunan, umur sekian memiliki harta, bisa beli rumah, beli kendaraan, umur sekian. Programnya banyak, tapi terkadang lupa target. Targetnya apa? Ibadah. Ya, targetnya itu ibadah. Jadi mau programnya apapun, harusnya di situ disisipi bahwa kita ini punya kewajiban untuk beribadah. Ramadan juga gitu teman-teman. Masya Allah, program banyak, tapi terkadang lupa target. Ya, lupa target. Makanya sudah berapa tahun? 2 atau 3 tahun ini saya sudah rubah. Saya bertobat itu, kecuali untuk santri-santri saya. Kalau santri-santri saya tetap masih sama. Saya push. Kalian harus bisa seperti Imam Nawawi. Sekali Ramadan, 1 Ramadan
itu khatam 60 kali. Santri saya gitu kan, itu gak berubah dari tahun ke tahun gitu. Kalian harus seperti Imam Bukhari, sehari khatam 2 kali sepanjang Ramadan. Berarti sama, 30 hari bisa khatam 60 kali. Ya, tapi kalau itu saya sampaikan kepada teman-teman yang di sini, misalnya, ayo mas, kayak Imam Nawawi, Imam Bukhari, ya, yang ada nggak aktivitas sama, dan belum tentu kita mampu buka Quran kemudian ngaji bisa khatam sehari sekali atau 2 kali. Nah kalau Imam Nawawi, Imam Bukhari, ya itu mereka membaca Al-Quran dengan hafalannya. Kalau kita kan masih baca Quran dengan ya kalau buka Quran ya masih Masya Allah, nggak kopernya begawe. Makanya kalau pada kaum muslimin muslimat secara umum yang penting ngaji. Mau khatam berapa kali yang penting ngaji. Mau sehari cuma berapa halaman, berapa lembar, 1 juz, setengah juz, 4 juz, silakan, yang penting ngaji. Kenapa? Karena targetnya di situ. Di antara pesan-pesan ayat-ayat puasa dalam Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187-nya itu ada firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia dan menjelaskan, menerangkan berbagai macam. Nah, ini targetnya berarti. Apalagi di ujungnya Allah berfirman wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini targetnya di sini. Quran bisa sebagai petunjuk, bisa sebagai hidayah. Ya. Maka silakan baca karena 1 juz, alhamdulillah disyukuri. Setengah juz, alhamdulillah disyukuri. Terus dibaca tafsirnya itu, yang terjemahan tidak apa-apa. Tapi nanti kalau bingung berhenti, tanya kepada yang lebih tahu. Takutnya nanti gagal paham, salah memahami Al-Quran. Tapi baca dulu. Ya. Nikmati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini targetnya. Jadi programnya gak usah banyak-banyak, tapi sesuai target sebagai petunjuk. Makanya surat Nabi SAW kepada Heraklius, Nabi SAW menuliskan kepadanya aslim taslam. Heraklius petinggi Kaisar Romawi, masuk Islamlah kamu kalau kamu pengen selamat. Dan keselamatan itu manittaba'al huda, bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah. Disebutkan sama Rasul, petunjuk Allah maksudnya apa? Kitabnya. Karena Heraklius itu membaca kitab apa? Injil. Adapun jika kamu tidak mau memeluk Islam, maka kamu menanggung dosamu, dosa rakyatmu, dan dosa masyarakat arsyiyin. Nah ini itu yang membuat naik hitam Heraklius kaget. Loh, kok orang yang ngaku nabi baru kok tahu ini? Ya, masyarakat arsyiyin. Siapa mereka? Nah ini teman-teman harus tahu, karena kita hari ini kan atlasnya, petanya yang menguasai bukan kaum muslimin. Petanya Ibnu Battuta itu gak dianggap. Petanya siapa lagi? Masyudi, ya, Ad-Dimashqi, itu juga gak dianggap.
Padahal dulu ada wilayah yang ada peristiwa sejarah keuskupan dan kerohiban Nasoro, namanya Perjanjian Nikea. Itu lokasinya di Nikea. Dulu Konstantinopel masuk wilayahnya. Kalau sekarang mungkin bagian dari Turki. Cuma udah nggak ada lagi lokasi Nikea, ya, dikaburkan. Kenapa? Karena hari itulah seluruh tokoh-tokoh Nasoro itu berkumpul, dan betul karena ada satu Nasrani yang mereka sebut sebagai Arsyiin, yaitu Nasoro yang masih berkeyakinan monoteisme. Ini Nasrani yang berkeyakinan Allah itu Esa, Tuhan itu cuma satu, dan mereka berakidah Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa itu bukan masuk ketuhanan, tetap hamba Allah dan Rasulnya, utusan. Lalu itu ditentang oleh sebagian besar yang mana mereka Trinitas. Gak terima ini, jangan salah Pak, ini besar ini Nasrani yang model ini. Dan Romawi secara politik dan kekuasaan ada di barisan yang berkeyakinan Trinitas. Maka masyarakat Arsyiin akhirnya terusir dari wilayah Romawi. Makanya mereka nanti pergi ke wilayah daerah Persia, daerah Baghdad dan sekitarnya. Mereka dimasukkan ke dalam masyarakat Nasrani kelas sekian, nggak dianggap. Kenapa? Karena keyakinan yang sangat dekat dengan Islam. Maka nanti ketika Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Persia, itu senang masyarakat Arsyiin, ya, karena agamanya mirip-mirip. Meskipun mereka nggak mau masuk Islam, mereka cuma mau bayar jizyah, ya, tapi meyakini satu Tuhan, Nabi Isa juga hamba Allah dan utusannya, cuma nggak mau beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Kan ada ya negara-negara yang menerima Islam, menerima juga bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Contohnya Afrika Utara nanti itu, Sudan, Maroko, ya, itu kan menerima Islam plus menerima bahasa-bahasa nih, bahasa Arab. Orang Sudan bahasa Arab, Maroko bahasa Arab, Mesir bahasa Arab. Padahal mereka Afrika. Nah, ada pula negara yang menerima Islam tapi nggak menerima bahasanya. Contohnya Pakistan, India, Indonesia, ya kan? Terima Islam sebagai agama, tapi tidak bisa menerima Arab sebagai bahasa. Ada pula yang Islam sampai, tapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Contohnya ini tadi, bangsa Arsyiin. Nah, surat Nabi SAW kepada Heraklius berisikan itu, ada peringatan. Kalau sampai kamu nggak mau menerima Islam, Heraklius, hati-hati, kamu akan menanggung dosamu sendiri, dosa rakyatmu, dan dosa rakyatmu dari kaum Arsyiin yang kamu tahu sejarahnya. Karena Romawi yang saat itu mengusirnya, dijadikan masyarakat kelas bawah karena perbedaan pemahaman. Mereka nggak meyakini Trinitas. Maka Heraklius kaget. Ini tahu dari mana? Kira-kira dari mana Rasulullah? Ini dari wahyu Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, dan itu target kita, menjadikan Al-Quran, wahyu Allah sebagai petunjuk. Karena pesan Ramadan di antara itu. Coba nanti antum lihat itu, ulangi itu, ngaji ayat-ayat puasa itu. 183-nya penghujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ya, 184, 185-nya ya, ujungnya apa? La'allakum tashkurun. 186-nya la'allahum yarshudun. 187 paling panjang ayatnya, uhilla lakum lailatas syiyam, penghujungnya la'allahum
yattaqun. Berarti ini targetnya Ramadan teman-teman. Ada 3, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, sama la'allahum yarsyudun. Takwa, syukur, sama rusda. Ya. Ini target Ramadan. Kalau kita bercermin kepada ayat puasa, ya, takwa apa, kemudian syukur bagaimana, dan rusda itu seperti apa. Itu targetnya. Ya. Dari mana kita tahu? Ya dari ayat tadi. Ketika alhamdulillahnya Allah berfirman pakainya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. La'alla itu kalau bahasa Arab ini masuk kategori istilah ungkapan harapan. Harapan tapi potensi terjadinya ada. Nah, di konteks Arab harapan itu ada yang sifatnya taroji, ada yang sifatnya tamani. Taroji itu yang bisa kita raih, tamani yang berat untuk diraih bahkan mustahil. Kalau yang bisa diraih pakainya la'ala. Kalau yang mustahil itu baru pakai laita. Itu sama-sama cita-cita, tapi cita-cita yang laita itu nggak bisa diraih. Dalilnya apa? Dalilnya nanti di akhirat Allah kumpulkan orang-orang kafir, kemudian Allah perlihatkan di hadapan mereka binatang-binatang yang sedang Allah adili. Binatang yang boleh di dunia Allah adili di akhirat. Apa contohnya? Lek singo mangan kambing ijam boleh nggak ya? Tidak. Itu memang makanannya. Yang boleh itu kambing bertanduk nyuduk kambing yang nggak bertanduk. Nah itu baru boleh. Ya. Singa yang punya power besar nyakar singa yang power kecil. Nah, itu boleh kan? Nah besok di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adili. Yang dizalimi di dunia akan membalasnya di akhirat. Jadi kambing yang nggak bertanduk akan balas, macan yang nggak punya power tadi itu balas. Setelah itu Allah berfirman kepada mereka, kuni turoba, jadilah kalian debu. Melihat itu orang-orang kafir langsung meli. Ya, meli kok enak men, berdiadili terus dijadikan debu. Kalau mereka nggak bisa, orang kafir, manusia, ujung-ujungnya siksa. Makanya harapan yang mereka terucap di penghujung surat An-Naba, ya laitani kuntu turoba, seandainya saja aku juga jadi debu. Ingin seperti binatang tadi, gak usah disiksa, wis dari debu nitek rapo. Pakainya apa? Laita, seandainya, harapan yang mustahil. Tapi di ayat-ayat puasa bila itu pakainya la'alla, harapan yang bisa kita raih. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Ya, ini targetnya. Jadi apalagi kalau Imam Ibnu Katsir itu malah mentafsirkan kalau ada la'alla bersanding dengan kata kerja atau fi'il kalau bahasa Arabnya itu melazimkan harus. Jadi la'allakum tattaqun itu bukan supaya lagi, tapi harus jadi orang bertakwa. La'allakum tashkurun, harus menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, harus menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga akalnya matang dengan petunjuk Allah. Hari ini kan susah ya memahami rusda, serba gak matang. Ya, kenapa? Karena menjadikan ayat-ayat Allah itu gak sebagai petunjuk, ya sebatas ngaji-ngaji
coba memahami. Tilawah itu baik, ya, dapat pahala besar. Tapi tidak berhenti di situ. Kita pun juga mendapatkan kewajiban untuk memahami dan mengamalkan. Makanya kata Ibnu Ma'ali di dalam kitab Idhofah Al-Ilmi, tughyanani fid dunya, ada dua figur yang over selama di dunia. Tughyanul ilmi wa tughyanul dunya. Tughyanul ilmi wa tughyanil mali. Yang pertama tughyanul ilmi, over terhadap ilmu. Apa maksudnya? Dia banyak mengambil teori, banyak belajar, banyak menghafal, tapi mentok di situ, tidak diamalkan. Maka obatnya penyakit ini apa? Ya ibadah diamalkan, ilmu yang didapat diamalkan. Yang kedua tughyanul mali, yang over terhadap harta. Tadi ya, lupa target bahwa harusnya untuk ibadah, tapi untuk ngejar dunia, ngejar harta. Solusinya apa? Az-zuhdu fiha, harus bersikap zuhud. Harta yang ada di sisinya dijadikan sebagai jembatan meraih rahmat Allah dan ridhonya, jembatan menuju akhirat, mendapatkan surga Allah. Ini maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling istimewa itu siapa? Jibril. Kenapa? Karena bawahnya. Dan ternyata Jibril itu malaikat yang paling dibenci oleh satu kaum, Yahudi. Yahudi itu paling benci dengan Jibril. Dalilnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Itu cerita tokoh-tokoh Yahudi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka pengen ngetes Nabi. Tokoh-tokoh rohib-rohib Yahudi bilang, nas'aluka ba'dha hisal. Kita akan bertanya beberapa soal, wahai Muhammad. Ini soal, kalau sampai kamu bisa jawab berarti kamu Nabi. Nabi menjawab, silakan. Tapi kalau aku bisa benar menjawabnya, kalian harus mengimani aku. Yahudi sih awalnya yo aja. Selalu ditanyailah kepada. Kemudian Rasulullah SAW ditanya pertama, apa menu makanan dan minuman yang Nabi Yakub haramkan atas diri? Ini spesifik banget. Ini lah urip peranan zaman Nabi Yakub sama roh. Iya kan? Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya apa? Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Nunggu wahyu. Jibril datang. Ternyata Jibril mengabari jawabannya. Nabi kemudian menjawab, telah datang wahyu kepadaku dan aku menjawab bahwa menu yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuknya adalah daging unta dan susunya. Untuk Nabi Yakub, ya, jadi Nabi Yakub itu bagi dirinya itu mengharamkan daging unta dan meminum susu. Itu khusus dirinya. Sebelum turun Taurat, nanti Taurat menghalalkan lagi. Gimana? Jawaban saya betul apa salah? Allahumma bala. Ya betul. Terus tanya lagi. Ini saya minta izin ke toilet sebentar, bisa? Bisa. Saya minta 7 menit ya. Ya mau.
dijawab dengan betul. Yahudi tahu itu, dalam Taurat ini seperti itu. Pertanyaan kedua, Yahudi menyampaikan, kok bisa bayi itu kelaminnya laki dan perempuan? Rasul dikasih pertanyaan seperti itu. Dan Nabi kita bukan spesialis opsin, bukan. Nabi kita nggak punya itu alat itu, belum ada. Maka Nabi SAW diem dulu sampai datang malaikat Jibril ngasih tahu lagi. Nabi menjawab, ala ta'lamuna fit Taurat, bukankah kalian sudah tahu di dalam Taurat bahwa airnya suami itu ghalid, cenderung ke kental, wal abyad, dan berwarna putih. Adapun airnya istri itu lebih cenderung encer dan gak berwarna. Kemudian Rasul melanjutkan, jika airnya suami yang mendominasi, maka akan lahir bayi laki-laki. Dan jika airnya istri mendominasi, maka akan lahir bayi wanita. Adapun kemiripan tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Rasul. Ya, jadi kalau sperma suami yang mendominasi, itu anaknya laki-laki itu nantinya. Kalau airnya istri yang mendominasi, itu anaknya nanti perempuan. Masya Allah, hari ini itu menjadi ilmu kromosom XY itu dipelajari. Ya, ini 15 abad yang lalu. Dan Rasul SAW masih menutup dengan apa? Adapun kemiripan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sampai hari ini masih misteri. Coba ada dokter Objin, USG kan? Oh ini hidungnya kayak bapaknya gitu. Gak ada. Yang ada ketika lahir. Dan terbukti itu bayi perempuan, tapi bisa aja banyak nurunnya dari bapaknya. Irungnya kayak bapaknya, beribatnya kayak bapaknya. Atau anak bayi cowok tapi miripnya ke ibu. Ya, gimana? Betul apa bukan? Kata Yahudi, Allahumma bala. Itu. Terus tanya apa lagi? Tanya tentang masalah ruh, masalah ashabul kahfi yang pernah kita kaji di sini juga. Hingga soal terakhir, orang Yahudi bertanya, waman waliyuka minal malak? Siapa pelindungmu dari malaikat? Ya, karena Allah itu mengirimkan para malaikatnya untuk melindungi para nabi dan rasul. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallah ya'simuni minan nas. Allah telah melindungi aku dari kejahatan para manusia. Itu Allah kirimkan malaikat. Siapa? Walimu, pelindungmu dari malaikat itu siapa? Nabi dengan tegas menjawab, inna waliyi Jibril. Sesungguhnya pelindungku dari malaikat adalah Jibril. Nah, mendengar itu Yahudi langsung ambil kesempatan. Nah, disinilah nufarikuka, kami berpisah denganmu. Kita nggak sepakat oleh Muhammad. Yang awal-awal tadi sepakat tuh, Nabi jawab dengan benar. Oh iya, dalam Taurat gini, sama. Bosok yang terakhir, Nabi menjawab, Jibril adalah malaikat yang Allah turunkan untuk melindungiku. Kata Yahudi, di sini kita pisah. Innahu aduna, karena Jibril adalah musuh kami. Jadi Yahudi itu benci dengan malaikat Jibril. Dan yang paling dicintai malaikat siapa? Mikail. Yahudi sukanya malaikat Mikail. Kenapa? Tugasnya bagi-bagi rezeki. Kita semua senang gitu. Tapi yang dibagi oleh Mikail itu rezeki rata-rata lahiriah, bohir, sehat. Itu tugasnya Mikail. Lihat di sana mungkin paceklik, sawah-sawah, kebun-kebun nggak subur. Lah itu nanti urusan Mikail. Ya, ke malaikat ngurusi hujan, ngurusi awan, ya, kesuburan, ke sana. Allah kehendaki daerah itu jadi subur.
Itu Mikail itu. Tugasnya membagi-bagi rezeki. Padahal rezeki yang dibagi rezeki apa? Lahir, dhamir. Itu Yahudi senang. Makanya ngasih nama anak-anak mereka Michael, Mikaela, Mikail. Kalau Jibril nggak mau. Kenapa? Kalau Jibril bawanya rezeki lahir batin, khususnya rezeki roh. Wahyu itu rezekinya roh, gizinya roh. Bagi orang Yahudi, Jibril datang, dah beban lagi. Enak sing diharoni nek mesti. Nah itu. Makanya mereka benci. Karena wahyu itu kan intinya kalau nggak ada larangan, ada perintah. Ada surga, ada neraka, beritanya. Dan itu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Makanya mereka benci. Selain mereka juga menganggap Jibril salah alamat. Harusnya nabi terakhir itu dari kalangan mereka juga, Bani Israil. Tapi ternyata malah ke manusia gurun, Quraisy, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benci sekali. Makanya Allah kemudian muliakan dengan surat At-Takwir itu. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Jibril adalah utusan Allah pembawa wahyu yang mulia. Amin. Thamma amin, yang sangat amanah. Bayangkan, bawa wahyu itu tugas berat. Dari atas Sidratul Muntaha sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya para nabi dan para rasul Allah turunkan kitab. Gak ada kepikiran malaikat Jibril nambahi sehuruf atau ngilangin sehuruf gitu. Gak ada. Ya, padahal itu berat. Amanah, super amanah di malaikat Jibril. Tidak mengurangi, tidak menambahi wahyu Allah. Yang Allah firmankan, itu yang sampai kepada Rasul. Itu yang sampai ke kita. Gak ada penambahan. Maka ada itu mu'allaf yang bercerita, kami dulu ketawa melihat muslimin puasa dan lebarannya berbeda. Ya, mosok enek sing dhisik, enek sing kene. Ya ngomong. Itu kami tertawa. Tapi setelah saya dapat hidayah, saya ganti menertawakan agama saya yang dulu. Kenapa? Karena muslimin sak beda-beda poso mek bodo, Qur'ane padha. Kalau kami Bibel sing beda, utama parah. Ya. Kaum muslimin meskipun beda memahami ayatnya, tapi ayatnya enggak berubah. Ya ayatnya itu aja. Ya, cuma pemahamannya. Oh, saya memahami dengan pendapat ini, saya memahami dengan pendapat ini. Itu Islam dan muslimin. Adapun Nasara kata mu'allafnya ini, masya Bibelnya aja wis beda. Ya, sing Katolik ini enek pirang perjanjian ning kono enek dikurangi ditambahi. Kitabnya aja bisa beda, ditambah parah lah. Nah, maka Jibril ini sangat aman. Dan yang menerima wahyu juga manusia paling amanah, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Rasul menyembunyikan ilmu, tidak pernah Rasul. Apa yang beliau sampaikan, ya itulah wahyu. Makanya yang di zaman Rasul menjadi agama sampai hari ini pun juga kita sebut sebagai ajaran agama. Yang di zaman Rasul bukan perkara agama, maka hari ini pun juga tidak kita anggap sebagai ajaran agama. Meskipun itu baik, tapi kalau di zaman Rasul bisa dilakukan, Nabi kok tidak melakukan, ya itu berarti bukan ajaran agama. Muta'in, ditaati. Malaikat yang paling ditaati Jibril. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Isra Mi'raj. Langit semuanya tertutup itu dan ada penjaganya. Malaikat Jibril sambil membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai langit pertama, ditutupkan langitnya.
Aku Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Wah, tahu nih Jibril, dibuka. Ditaati komandannya dari mana? Kenapa kok bisa dimuliakan dan ditaati? Karena tadi membawa wahyu. Hudalinas. Makanya kalau pengen mulia, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat kedua surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, ya, menunjukkan kemuliaan berada di sekitar Al-Qur'an, yaitu wahyu. Terbukti itu. Malaikat yang membawanya menjadi malaikat paling mulia. Manusia yang menerimanya menjadi manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tempat diturunkannya wahyu Al-Quran menjadi tempat mulia. Gua Hira, mana itu? Mekah, mulia, tanah suci. Waktu diturunkannya Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malamnya menjadi malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahasanya juga menjadi bahasa paling mulia, itu bahasa Arab. Kamula min jami'i wujub, kata Imam Ibnu Katsir, sempurna di segala sisi. Jadi harus menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di antara petunjuk yang gagal paham, nggak tahu sampai hari ini, tapi terus saya juga sampaikan pelurusannya, di gagal pahamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pastikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Yang dimaksud tafsirnya Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Kalau menurut hadis Rasul, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Nanti kan Quran turun di waktu kapan? Malam Lailatul Qadar. Ayatnya jelas. Kapan Lailatul Qadar? Ditafsiri dengan hadis di 10 akhir Ramadan. Saya mau tanya sekarang, setiap tahun kan ini berulang. 17 Ramadan itu udah masuk akhir belum? Belum. Lah kok nuzul Qurannya? Nah, itu loh, Mas. Ya. Padahal kalau buka sirah Nabi SAW, mau yang setipis apapun sampai setebal apapun kitabnya, itu sepakat 17 Ramadan terjadinya perang Badar. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan, itu benar. Jadi kalau kita 17 Ramadan, kita ambil spirit dan inspirasinya yaitu perang Badar, itu malah pas. Sepakat ulama. Ramadan, 17 Ramadan itu perang Badar. Nah di Indonesia kan malah nuzulul Quran. Dari mana? Oh, Imam Ibnu Katsir menyebutkan. Iya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan. Tapi itu beliau menyebutkan 5 pendapat, bukan 1 17 Ramadan. Ya. Jadi beliau mengumpulkan riwayat-riwayat, di antaranya ada yang menyatakan turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan. Ada, tapi bukan satu. Nah, ini saatnya ilmu hisab digunakan dengan baik, astronominya digunakan dengan baik. Seperti ulama sirah yang fenomenal kitabnya Rahiqul Maktum itu. Nah itu beliau ngasih pendekatan. Di zaman itu saat Rasul di Gua Hira, nah itu lebih pasnya tanggalnya 21 Ramadan. Kenapa? Nah, beliau mulai otak-atik ilmu hisabnya itu. Hadisnya kan kemuliaan hari Senin, apa kata Rasul? Yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu. Hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Diutus kapan? Ketika malaikat Jibril pertama kali nemuin di Gua Hira, itu hari Senin. Nah, berarti mulai ada cluenya itu. Senin di tahun itu, terus malam akhir-akhir Ramadan. Kira-kira ketemu tanggal berapa saja? Ternyata ulama sirah hari ini, Syekh Shafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dengan ulama fakih yang sudah wafat tahun 1999 yaitu Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, itu menguatkan tanggal 21 Ramadan. Itu hari Senin di zaman itu.
Berarti kan gini, sudah ketemu nih kalendernya ini. Senin tanggal 21. Kalaupun mundur atau maju, berarti kan maju 7 hari berikutnya. Tanggal piro berarti? Kosong tanggal selikur majunya tanggal piro? 28. Ya kan? Berarti 28 Ramadan. Itu ketemu Senin lagi. Atau mundur Senin 7 hari sebelumnya, berarti tanggal berapa? 14. Berarti secara ilmu hisab aja 17 Ramadan bukan hari Senin kan itu. Ya, Seninnya itu. Kalau enggak 14, ya 21, 28. Berarti pekan pertamanya bisa tanggal berapa? 7. Nah, itu ilmu astronomi, ilmu hisab. Berarti kan kita sudah bisa dengan mudah, ya mohon maaf, merevisi pendapat nuzul Quran tanggal 17. Kalau tanggal 21 itu pas semuanya. Secara hisabnya sudah ketemu, secara hadisnya betul, 21 Ramadan sudah masuk 10 akhir Ramadan. Dan ada potensi memang 10 akhir Ramadan itulah Lailatul Qadar. Tapi yang namanya su'ul fahmi, gagal paham, itu mengakar, terbukti sampai hari ini. Lara percaya belum tanggal itulah kasih rame malam nuzulul Quran. Ya, padahal Quran diturunkan di Lailatul Qadar, bukan di pertengahan Ramadan, tapi Lailatul Qadar akhir Ramadan. Nah, dan jangan sampai kemudian gagal paham berikutnya, oh berarti nggak setuju dengan Quran. Ya setuju lah jelas, makanya kita ngaji dengan benar. Kita kaji itu, karena kita sampai mengkaji tafsirnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita yakin kalau Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan. Nah inilah sebagai motivasi ya bagi teman-teman dan saya secara pribadi untuk menjadikan Ramadan ayat-ayat Allah hudan linnas. Ya, dibaca baik berpahala, tapi juga ada tambahan PR untuk kita memahami dan mengamalkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ustaz Iqbal Mu'atar. Untuk rekan-rekan apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.